Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami Panitia Paskah ingin menyampaikan beberapa hal terkait Paskah 2021. Kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan menjadi tema Paskah kita kali ini. Dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang masih terjadi, bahkan cenderung meningkat angka pasien yang terinfeksi. Keterbatasan fasilitas rumah sakit, dampak pandemi yang kita rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang membuat kita sakit, menderita. Adanya kerinduan untuk memperoleh pemulihan, dan ini semakin nyata dengan adanya proses vaksinasi tahun ini. Meningkatnya kesadaran untuk menjaga kesehatan diri dan sesama, adanya kepedulian untuk berbagi satu sama lain. Berita Paskah adalah berita pemulihan. Pemulihan manusia dari dosa melalui kebangkitan Kristus. Jika dulu manusia adalah hamba dosa, sekarang menjadi orang yang diselamatkan. Melalui kebangkitan Kristus ada harapan. Kita yang sakit karena dosa dipulihkan menjadi manusia baru, diubahkan sikap hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Melalui kegiatan Prapaskah, umat diharapkan dapat menghayati bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa kemenangan, di mana Tuhan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Umat memaknai bahwa kebangkitan Kristus sebagai pemulihan yang akan membuat umat semakin yakin bahwa Tuhan yang hidup ada bersama-sama dengan umat. Umat menjadikan kebangkitan Kristus sebagai momentum untuk bangkit kembali dari krisis, menata dan membangun kehidupan yang baru. Umat memaknai kebangkitan Kristus untuk memulihkan kehidupan sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang memulihkan sesama. Lagu kami Bangkit dari Abu menjadi lagu tema Prapaskah kita. Syair lagu ini mengajak umat menghayati bahwa karya keselamatan Kristus memulihkan dan membangkitkan kita kembali dari abu yang rapuh menjadi ciptaan baru yang sangat berharga. Video lagu tema Prapaskah akan ditayangkan setelah ibadah minggu. Berikut adalah susunan acara Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu, Minggu-minggu Prapaskah 1-5, Minggu Palmarum dan Sengsara, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi diadakan dalam bentuk renungan keluarga. Ada pula pemahaman Alkitab, persekutuan doa, dan doa kelompok. Minggu Paskah 4 April, ada Paskah subuh pukul 5 pagi, Paskah sore pukul 5 sore, Paskah anak, kelas kecil pukul 9 pagi, kelas besar pukul 11 pagi. Paskah Usinda diadakan tanggal 9 April pukul 10. Susunan acara akan diwartakan di Warta Jemaat dan Paideia. Agar umat lebih memaknai pemulihan dalam kebangkitan Kristus, umat diajak untuk mengikuti aksi Prapaskah. Selama Prapaskah, marilah kita membangun relasi yang semakin dekat dan kuat dengan Tuhan melalui ruang yang penuh kasih, yaitu doa. Puasa kita lakukan secara sukarela sebagai salah satu bentuk kesungguhan pertobatan, juga latihan spiritual kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sesama, dan alam, serta menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Puasa selama 40 hari, dimulai sejak Rabu Abu sampai dengan Minggu Palmarum. Sebagai bentuk latihan spiritual untuk pengendalian diri dan berbagi, gereja mengajak umat untuk mengumpulkan dana hasil aksi penyangkalan diri selama masa Prapaskah yang akan disalurkan ke Rumah Sakit Ukrida. Dalam segala kelebihan dan kekurangan kita, marilah kita menjadi komunitas yang turut serta memulihkan sesama manusia. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti setiap kegiatan masa raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan, selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 menuliskan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam kelegaan yang Yesus anugerahkan kepada kita, marilah kita mengawali ibadah Rabu Abu ini dengan menaikkan pujian dari KJ 353 bait 1, 3 dan 4, "Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil." Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai ibadah Rabu Abu ini berlangsung karena pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta dengan saudara. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita dari debu.
Begitulah sejatinya kita di hadapan Dia. Kita rapuh terhadap dosa. Kita juga rapuh terhadap sakit penyakit. Dan satu lagi, kita rapuh terhadap kematian. Karena itu sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Dia, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya, rasakan kasih-Nya yang merangkul saudara dan saya, yang menghibur jiwa yang keluh dan resah. Ya kasih yang merangkulku, menghibur jiwa yang lelah, memberi kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bernamamu ya cahaya yang terang benderang, menunjukkan jalan gelap, obor hatiku yang lemah, hendak ku sungguh padamu, agar ya sukacita yang penuh di balik tangisan haru, sentiasa menantiku, ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini menjadi awal bagi kami untuk memasuki masa raya Paskah. Paskah yang sejatinya adalah landasan dalam iman Kristiani. Sebab tanpa Paskah tidak mungkin ada gereja Tuhan di muka bumi ini. Paskah mengingatkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tapi sekaligus juga mengingatkan kepada kami bahwa perjalanan kami di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang akan berakhir pada kekekalan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mati untuk memberikan keselamatan bagi kami dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Karena itu sebelum kami mengawali masa raya Prapaskah ini, pada hari pertama di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk berpuasa, kami mau melandasi semua ziarah spiritualitas kami di dalam terang firman Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami tidak salah mengerti, supaya kami tidak keliru memaknainya. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami Bapa, ke dalam relung hati kami yang terdalam, sebab kami percaya akan kuasa dan kebenaran firman-Mu yang hanya kami peroleh di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Inilah doa kami. Kami sungguh meyakini Engkau mendengarkannya, sebab doa kami ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang punya kuasa atas kehidupan kami
bahkan yang berkuasa penuh atas kematian kami, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan dimanapun saudara berada, dengan bersukacita dan berdiri, kita menyambut Injil Kristus dari bacaan kita hari ini, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, lalu ada bagian yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Demikian Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjutkan dari ayat 16 sampai 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini. Tuhan sendiri yang mengatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Umat Tuhan yang mengikuti ibadah Rabu Abu di GKI Perumahan Citra 1 secara online, jam berapapun Anda mengikutinya, saya punya harapan Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tetap punya iman di dalam Kristus. Saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki masa raya Paskah, atau yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris Lent.
Saudaraku, dalam kalender gerejawi, masa raya Paskah itu tepat dimulai pada hari ini, yaitu hari Rabu Abu. Karena itu hari ini kita merayakan lewat ibadah Rabu Abu yang terjadi pada hari Rabu. Nah saudaraku, Rabu Abu menjadi pengingat bahwa kita memasuki masa tobat atau pertobatan 40 hari sebelum Paskah. Jadi kalau kita lihat dalam kalender gerejawi, kita mulai pada hari Rabu Abu, lalu masa Prapaskah 1, lalu berlanjut sampai Minggu Palmarum, lalu nanti ada hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, puncaknya adalah perayaan Paskah. Saudara, kepada umat telah dibagikan abu di GKI Perumahan Citra 1. Anda sudah menerima abu yang dibagikan. Nah, ada pertanyaan dari beberapa orang yang tidak langsung disampaikan kepada saya. Mereka bertanya, kenapa sih ada Rabu Abu? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Rabu Abu adalah bagian dalam masa raya Paskah dari kalender gerejawi kita. Dan kenapa harus abu? Saudara, abu adalah pengingat bagi Anda dan saya bahwa kita semua adalah manusia makhluk yang fana. Karena kita fana. Satu saat kita akan mati dan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, kefanaan ini mengajak kepada kita untuk memasuki satu kesadaran bahwa di dalam kefanaan ini kita adalah manusia yang terbatas, termasuk di dalamnya terbatas untuk tidak menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itu dalam ibadah Rabu Abu ini kita juga mengiringinya sebagai satu perjalanan waktu yang mengingatkan kita memasuki pertobatan. Dan abu adalah simbol dalam bahasa religi kita, ada begitu banyak simbol. Misalnya hari ini sudah memakai warna liturgi kita, ungu, itu bahasa simbol. Yang hanya diketahui oleh orang-orang atau mereka yang ada dalam komunitas itu. Nah, abu ini adalah bahasa simbol yang disepakati dan diterima dalam komunitas Kristiani sebagai simbol atau tanda pertobatan. Jadi kita memerlukan satu simbol, tanda pertobatan. Dan oleh karena itu ada nanti penorehan abu yang kita akan toreh pada bagian kening kita. Nanti waktu saya melakukannya Anda bisa mengikutinya. Kita akan membuat tanda salib. Mengapa harus tanda salib? Karena salib adalah lambang pengampunan dosa kita. Lalu kemudian ada ucapan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau yang lain lagi, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. You are dust and to dust you shall return. Saudara-saudaraku, Rabu Abu juga menjadi awal dari masa puasa kita. Orang Kristen juga ada puasa. Walaupun tidak semua orang Kristen menjalankan puasa. Tapi dalam semua ritual agama kita ada ajaran yang bagus, yaitu berpuasa. Nah, Rabu Abu menjadi awal dari masa puasa selama 40 hari yang kita mulai dari hari ini, yaitu Rabu. Nah, saudara-saudaraku, puasa ini kita lakukan selama 40 hari. Jadi ditandai dari hari ini sampai kapan? Ada dua tradisi. Tradisi yang pertama tidak berpuasa pada hari Minggu dengan dasar hari Minggu adalah hari Tuhan. Tapi ada tradisi yang lain adalah melanjutkannya, yaitu tetap merayakan, melakukan puasa sampai dengan hari Minggu dan diselesaikan pada Minggu Palmarum. Tapi tidak soal apapun yang menjadi pilihan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, angka 40, jadi ini 40. Mengapa? Karena 40 mengingatkan kita pada cerita-cerita di Alkitab.
Jadi ini ada dasarnya, bukan sembarangan Bapak Gereja kita mengajarkan kita angka 40. 40 itu kita lihat misalnya umat pilihan Tuhan melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun. Lalu kemudian kita juga mengingat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri mengawali masa pelayanannya dengan berpuasa 40 hari. Nah saudara-saudaraku, apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah ritual yang menandai hidup kesalehan kita. Karena itu hari ini kita bicara soal kesalehan. Saudaraku, tema hari ini adalah kesalehan yang palsu. Waduh, rupanya bukan cuma ada barang palsu, tapi juga ada orang saleh yang palsu. Nah saudara-saudara, sebelum kita ngomong yang palsu itu kita lihat dulu ya, apa sih arti saleh? Nah saya menemukan arti kata saleh ini saudara. Saleh itu artinya taat. Jadi ada kata yang mengiringi dalam ritual kita taat. Bahasa Inggrisnya dipakai kata obey. Saleh itu adalah sungguh-sungguh. Dalam ketaatannya itu dia sungguh-sungguh untuk apa? Menjalankan ajaran agamanya, karena agama itu juga ada ajarannya. Jadi dia merupakan satu tindakan untuk menunjukkan kesungguhan menunaikan ajaran agamanya. Nah saudara-saudaraku, kalau kita melihat semua ritual agama kita itu tidak lepas dari ajaran agama Yahudi. Ingat ya, Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Jadi kalau Tuhan mengkritik agama Yahudi bukan karena agama itu salah, melainkan karena dalam penafsirannya sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Nah saudara-saudaraku, bangsa Yahudi memiliki banyak tata cara dalam menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka ini adalah bangsa yang kaya, yang syarat dengan ritus-ritus keagamaan mereka. Dan salah satunya yang hari ini disampaikan oleh Injil Matius bacaan kita. Karena Matius sendiri adalah orang Yahudi, tapi orang Yahudi Kristen. Tentu paradigmanya dibesarkan dalam budaya Yahudi, yang dimana termasuk dalamnya keagamaan. Nah apa saja yang disampaikan oleh Matius pada bacaan kita hari ini? Yaitu tentang doa, tentang sedekah, tentang puasa. Saudaraku, hal berdoa, hal bersedekah, dan hal berpuasa ternyata adalah sesuatu yang penting. Yang mestinya ada dalam keseharian hidup orang Yahudi. Jadi ini bukan sekedar ritual saja tetapi keseharian hidup mereka. Jadi puasa mereka itu juga ada dalam keseharian. Karena itu dengan sadar dan sengaja Injil Matius memuat pengajaran yang penting ini. Jadi kalau nggak penting nggak mungkin dia catatkan di situ. Dan Tuhan Yesus sebagai seorang rabi Yahudi mengajarkan dan mengingatkan kepada para pengikutnya untuk menghargai pengajaran iman Yahudi ini. Karena itu yuk kita dengarkan apa yang Yesus ajarkan tentang iman Yahudi yang juga harus kita lakukan dalam iman Kristiani kita dalam sebuah transformasi yang Yesus bawakan. Mari saudara, yang pertama kita akan dibawa dalam pengajaran Yesus tentang sedekah. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Kata sedekah ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata sedek. Ya, sedek. Nah saudara-saudara, kata sedek ini juga ada dalam bahasa Yunani. Mengapa Ibrani dan Yunani? Karena perjanjian lama besar dalam tradisi bahasa Semit, bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dipakai bahasa Yunani. Ya. Dalam bahasa Yunani dipakai kata dikaiosune. Ya. Nah saudara-saudara, ternyata dua kata ini kalau digabungkan punya arti yang sama. Saya pakai bahasa Inggris dulu ya, bukan supaya kita susah, supaya kita lebih tepat.
Dalam bahasa Inggris dipakai arti kata to be just, be righteous. Dan satu lagi saudara-saudara, to do the right thing. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sedekah yang tadi sedek dan dipakai kata dikaiosune, itu artinya menjadi orang benar, membenarkan, melakukan yang benar. Tadi dipakai kata to do the right thing, right, ya. Nah, saudara-saudara, ternyata mengapa Yesus perlu nih ngomong begini kepada para pengikutnya? Karena ternyata hal bersedekah sangat terkait erat dengan kebenaran, kata dikaiosune tadi. Jadi bersedekah adalah tindakan yang benar. Jadi kalau yang benar ini mestinya kita lakukan. Sedekah adalah tindakan yang Tuhan ajarkan agar kita peduli pada kebutuhan orang lain. Jadi hidup ini tidak hanya peduli pada kebutuhan diri sendiri, tapi juga Tuhan ajarkan yang benar adalah juga peduli pada kebutuhan orang lain. Kata kuncinya kebutuhan ya saudara, bukan keinginan, kebutuhan. Nanti kita bisa lihat ternyata dalam sedekah itu juga terkait dengan keadilan. Nah, kepedulian ini terkait dengan keadilan. Jadi ketika kita peduli, maka sebetulnya kita terlibat dalam tindakan Allah karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang adil. Ya. Kita tidak boleh berdiam diri dan merasa oke-oke saja jika ada orang lain yang membutuhkan bantuan. Sekali lagi membutuhkan, bukan menginginkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kalau yang membutuhkan itu adalah seteru kita, ini kata yang dipakai oleh Alkitab ya saudara, seteru juga harus kita berikan. Roma 12 ayat 20 Rasul Paulus menuliskannya. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Jadi tidak memandang dia itu teman kita atau seteru kita. Dalam hal ajaran keagamaan ini, sedek atau sedekah adalah satu ketentuan yang harus kita jalankan. Agar apa? Agar terjadi keadilan. Jadi kalau kita lihat keadilan, saudara-saudara, maka biasanya selalu dipakai gambar timbangan yang kiri dan kanannya itu seimbang. Jadi tindakan sedekah kita ini kalau kita lakukan dengan benar akan mengembalikan keseimbangan dalam kosmis ini, dalam kehidupan kita di alam semesta ini. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang terlalu kaya dan sebaliknya juga tidak ada orang yang terlalu miskin. Saudara-saudara, saya prihatin ketika membaca laporan bahwa sejak pandemi COVID ini tingkat kemiskinan di Indonesia bertambah. Jadi pandemi COVID ini juga menghantam sendi ekonomi tulang punggung dari keluarga yang kemudian menambah grafik angka kemiskinan. Nah, saudara-saudara, saya pikir tindakan sedekah ini bisa menjadi satu wujud bagi kita untuk mengembalikan lagi keadaan ini. Nah, kembali lagi saudara-saudara, sebagai ketentuan agama, jadi ajaran agama ini, umat Tuhan diajak memberi sedek tadi, melakukan sedek, sedekah, atau dalam bahasa yang kita kenal memberi derma. Ya. Memberi derma. Pertanyaan kita, kepada siapa? Tentu seperti yang Yesus katakan, kepada yang membutuhkan. Tanpa memandang apa agamanya. Tanpa memandang apa warna kulitnya.
tanpa memandang apa jenis kelaminnya, tanpa memandang juga apa pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, saya ingin berbagi pengetahuan sedikit dalam bersedekah dalam tradisi orang Yahudi, yang mungkin jarang sekali saudara-saudara kita lihat ini ya. Saya berbagi informasi ini. Dalam bersedekah orang Yahudi punya ketentuan. Jadi mereka ini bangsa yang sangat tertib ya. Dia punya ketentuan yang disebut dengan the ladder of tzedakah. Anak tangga, ladder. The ladder of tzedakah. Ada 8 anak tangga, 8. Saya mulai dulu ya dari 8. 8 berarti step yang paling bawah. Jadi 8 yang ke-8 itu adalah ketika kita bersedekah karena perasaan terpaksa. Enggak semua orang kasih sedekah itu langsung gitu, tapi terpaksa setelah diminta berkali-kali, dihimbau berkali-kali. Nah itu ya, terpaksalah daripada nggak enak diomongin orang, didatengin terus. Itu masuk tangga ke-8. Yang ke-7 apa? Bersedekah memberi dengan sukarela. Jadi nggak dipaksa lagi nih. Rela deh saya kasih nih ya. Tapi tidak memadai. Kenapa ya sisa-sisa itu? Rela nih nggak diminta sama orang yang butuh itu udah nih. Ya. Tapi sebetulnya nggak cukup gitu ya buat dia. Itu yang ke-7. Yang ke-6 saudara. The ladder of sedekah 6 ya. Memberi secukupnya setelah diminta. Kalau tadi kan nggak memadai. Ini kali ini yang ke-6 itu memberi cukuplah ya. Lebih enggak, kurang juga enggak. Itu yang ke-6. Yang ke-5 saudara. Dia memberi tapi sebelum diminta. Dia udah lihat sebelum diminta dia udah kasih. Dan tentunya secukupnya. Bukan tidak memadai. Yang ke-4. Tadi ya 8, 7, 6, 5, sekarang yang ke-4. Memberikan di depan umum. Banyak orang kita kasih tuh. Orang lihat apa yang kita kasih. Tapi orang yang kita kasih itu adalah orang yang tidak kita kenal. Tapi orang lihat kita. Itu yang ke-4. Lalu yang ketiga. Memberi secara anonim. NN. Tapi kita kasih kepada orang yang kita kenal. Misalnya saya kenal sama Budi. Di Citra banyak tuh Budi namanya ya. Saya kasih sama Budi. Saya kasih dia tapi saya nggak tulis nama saya. NN. Itu masuk anak tangga ketiga. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kita memberi secara anonim. NN lagi nih ya. No name. Dan penerimanya itu tidak kita kenal, saya nggak kenal itu orang siapa, pokoknya saya mau kasih dia tapi saya nggak mau sebut nama saya. Itu yang kedua. Yang pertama, apa tuh yang pertama? Memberi sebelum orang itu jatuh miskin untuk menyelamatkannya. Nah ini saudara-saudara ya, jadi memberi sebelum orang itu jatuh miskin untuk menyelamatkannya. Apa yang dimaksud di sini adalah misalnya kasih pekerjaan. Kita dulu sering kali bilang jangan kasih ikan tapi kasih kail. Nah itu istilah kita ya. Memberi pekerjaan. Kemitraan kerja yang kita harapkan membuat orang itu mandiri. Jadi kalau orang itu mandiri maka itu tadi ya terjadi keadilan. Dia bisa menafkahi seluruh keluarganya. Nah saudara-saudara sekalian, itu the ladder of sedekah. Nah sedekah atau bersedekah dalam Yahudi rabbinik, jadi ajaran para rabi Yahudi, itu diyakini. Mereka punya keyakinan kenapa mereka memberi sedekah, yaitu dengan bersedekah itu menyelamatkan mereka dari maut. Karena itu sedekah ini setara dengan hukum Taurat. Karena itu bagi mereka penting tuh buat bersedekah. Karena sedekah ini bisa menyelamatkan mereka dari maut. Sedekah juga diyakini mereka dapat merobek dosa. Cabik-cabik gitu ya. Jadi dalam pola pikir Semitik.
ketika orang itu berbuat dosa, maka sebetulnya dia sedang menandatangani surat hutang. Jadi waktu dia berdosa, dia sedang menandatangani surat hutang. Jadi dia orang yang berhutang terhadap dosa. Lihat di Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Nah, konsekuensi dari dosa itu adalah apa? Maut. Konsekuensi dosa adalah maut. Ada dalam Kejadian 2 ayat 17, Roma 6 ayat 23. Karena itu Paulus katakan upah dosa ialah maut. Karena itu setiap orang yang berdosa punya hutang nyawa. Ya, maut berkaitan dengan nyawa. Pada pola pikir Yahudi, hutang itu dianggap lunas kalau orang itu sudah bersedekah. Nah, saudara-saudara, tidak ada salah dalam pola pikir mereka karena ini pemahaman mereka. Ada apa sebetulnya dengan ajaran sedekah ini yang dianggap begitu baik? Ya, jadi kalau salah nggak mungkin Tuhan Yesus ajarin gitu ya. Tuhan Yesus tidak mengecam ajaran sedekah ini. Melainkan dia mengembalikan lagi, mengingatkan kembali pada dasar sedekah itu. Dalam bersedekah itu ada kandungan sesuatu yang tersembunyi. Karena kalau udah urusan dosa, hanya orang itu yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Betul nggak saudara? Gak ada orang yang tahu kita bikin dosa. Hanya Tuhan yang tahu dan kita. Kalaupun ada orang lain tahu, kita buru-buru defensif dan mengatakan, enggak, saya enggak begitu. Nah, karena itu saudara-saudara, ini berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi di relung hati kita. Tersembunyi di hati seseorang. Dan sedekah ini berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi itu untuk dijalankan. Kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus, mampu melihat sesuatu yang tersembunyi itu. Sehingga dalam bacaan kita ini dia mengecam keras orang-orang yang menjalankan aturan keagamaan mereka dengan hati yang tidak diarahkan kepada Allah. Melainkan mereka melakukannya dengan hati yang, saya suka memakai istilah apa, serong. Berbuat serong, ya. Hati yang serong. Yesus menyebut tipe orang ini adalah orang munafik. Mereka tidak lagi mengarahkan tindakan kepada mereka, tindakan mereka ini kepada yang semestinya. Semestinya itu kan kepada Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Melainkan mereka mengarahkan hati mereka itu untuk mendapat pujian orang. Karena itu Yesus mengatakan, pada waktu itu engkau sudah mendapat upah. Kenapa? Karena dia mengutamakan kepada keinginan mereka. Yaitu mendapat pujian. Nah, pertanyaan kita, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Supaya kita tidak menyerongkan tindakan sedekah ini. Tuhan mengajarkan begini. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jelas ya itu saudara. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini senada dengan the ladder of sedekah. Yang kedua, saudara-saudara, ajaran Tuhan tentang doa. Saudara-saudaraku, ketika kita bicara soal doa, kehidupan Tuhan Yesus syarat dengan doa. Kita lihat dia selalu mengawali harinya dengan berdoa. Dia selalu punya waktu dalam kesibukannya berdoa. Buat Tuhan Yesus tidak pernah ada kata sibuk untuk berdoa. Bahkan karyanya adalah doanya. Doanya dia wujudkan dalam karyanya. Nah, sebagai orang Yahudi, Yesus tahu benar pentingnya berdoa.
Dia bukan saja tahu, tapi dia menjalankannya. Kita lihat dulu saudara-saudara, doa dalam bahasa Ibrani itu apa ya? Kita kembalikan lagi pada kata di Alkitab, dipakai kata tefillah. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru dipakai kata proseukomai. Proseukomai. Nah saudara-saudara, tefillah atau proseukomai ini apa sih? Doa adalah permohonan. Karena itu kan Tuhan bilang mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Jadi boleh kita memohon. Doa itu adalah harapan. Doa itu jangan lupa pujian kepada Tuhan. Jadi jangan cuma mohon, minta gitu ya. Tapi juga ada pujian, ada doksologinya. Ya. Nah dalam pujian-pujian itu seringkali juga kita berdoa tanpa perkataan. Makanya dalam tradisi kontemplasi ada doa dalam keheningan. Ada doa yang pernah dituliskan oleh Reinhard Niebuhr yang berjudul The Serenity Prayer. Jadi doa dalam keheningan. Saudaraku, ada banyak catatan perjalanan dan pengembangan kehidupan doa di Alkitab. Jadi dalam hal berdoa kita lihat juga ada progresnya. Mulai dari zaman bapak leluhur kita. Ya. Jadi kalau mereka disebut bapak leluhur orang Yahudi ya termasuk kita juga karena kita ada dalam tradisi itu. Jadi kita lihat dalam zaman bapak leluhur, zaman pembuangan, zaman setelah pembuangan, di Perjanjian Baru, Injil dan Kisah Para Rasul banyak. Nah saudara-saudara, apa inti utama ajaran Alkitab tentang doa? Saya mengutip apa yang dituliskan, dicatatkan oleh Westcott. Nah Westcott ini menuliskan tentang apa itu definisi doa. Ya, saya menganggap ini hal yang baik sekali. Apa itu doa? Doa yang benar ialah pengakuan dan penerimaan pribadi, yaitu si pendoa terhadap kehendak Allah. Jadi ini adalah pengakuan dan penerimaan si pendoa itu terhadap keputusan Allah. Nah saudara-saudara, inilah arti doa Tuhan Yesus. Karena itu dia menyatakan permohonannya, ini ada di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu-lah yang jadi. Nah saudara-saudara, ketaatan Tuhan untuk berdoa kepada Allah Bapa bukan pertama-tama pada apa yang dia minta. Bukan pertama-tama pada apa yang dia mohonkan. Karena itu kalau yang diminta dan dimohonkan Tuhan tidak kabulkan, nggak pakai ngambek gitu ya. Nggak pakai mutung juga atau berhenti berdoa, enggak. Bukan itu saudara-saudara. Atau sesuatu yang menjadi keinginan kita berdoa. Ya, supaya Allah memberikannya, bukan itu. Melainkan tujuan doa adalah kita memahami apa yang Tuhan kehendaki. Nah disitulah doa membantu kita untuk bisa melihat kehendak Tuhan. Untuk satu lagi, menerima dengan kuat kehendak Tuhan. Dan yakin bahwa apa yang dia berikan itu pasti yang terbaik. Sekalipun kita belum paham di hari ini. Saudaraku, hidup Kristus telah menunjukkan kita pada tujuan doanya. Menerima pada apa yang Allah Bapa kehendaki. Dan dalam ajarannya untuk para muridnya, Yesus mengajarkan hal berdoa sebagaimana keseharian kita. Tujuan doa bukan untuk mendapat pujian manusia. Oh, dia orang yang saleh karena dia rajin berdoa. Bukan itu. Doa adalah ekspresi. Ekspresi relasi orang percaya. Yang mempercayakan sepenuhnya kehidupannya. Bukan sepotong, bukan setengah. Tapi sepenuhnya kehidupannya pada Allah.
yang memelihara dan mencukupkan segala yang diperlukan. Dalam pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Itu sebabnya dalam sahabat doa malam saya selalu mengucap, agar mereka diberikan keteguhan dan kekuatan untuk tetap tekun mencari pekerjaan dan bekerja apa yang masih bisa mereka kerjakan. Dan satu lagi, selalu percaya, kalau burung pipit dipelihara dan bunga bakung didandani dengan begitu cantik, apalagi anak-anak Tuhan. Disinilah kekuatan doa itu. Yang ketiga, saudara-saudara, ajaran Tuhan tentang puasa. Apa itu puasa? Dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata som, sum. Nah, dipakai juga kata ina nafsyo. Nah, ini dekat sekali nih sama nafsu, ya saudara. Nah, saudara-saudara, apa arti som, sum, atau ina nafsyo itu? Artinya itu luar biasa, saudara. Mungkin kita nggak nyangka itu arti puasa. Puasa atau som, sum, atau ina nafsyo itu artinya merendahkan diri. Jadi puasa itu adalah merendahkan diri. Dalam bahasa Yunani dipakai kata nesteu. Apa itu nesteu? Nesteu itu merendahkan diri dengan tidak makan. Kenapa sih ini urusannya dengan makan? Bahasa Inggris dipakai kata fasting. Orang diet juga nggak makan. Orang kelaparan juga nggak makan. Ini beda, saudara. Jadi kalau ada orang puasa supaya dia kurus, langsing, dia sudah mulai serong tuh hatinya untuk puasa dalam masa raya Paskah ini. Hati-hati, jadi kalau kita katakan puasa supaya kita kurus, nah itu kita serong tuh hatinya. Nah, mengapa ini urusan makan? Nih saya sangat tertarik untuk ini, kenapa? Karena menyangkut soal pengendalian diri. Apalagi di era kuliner ini. Dan dalam masa pandemi COVID ini kebangkitan makanan ada di mana-mana. Kuliner secara online. Dulu produk Gojek itu hanya membantu transportasi, sekarang ada GoFood. Di GKI Citra ada Lakulo. Itu isinya makanan semua. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata hal makanan yang menjadi keseharian ini tidak salah, tetapi orang seringkali tidak bisa mengendalikan hal-hal yang keseharian ini. Ya. Sekali lagi, saudara-saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tahu ini ajaran yang baik. Dia bukan saja tahu, tapi dia obey, taat dalam menjalankan hal keagamaan Yahudi, termasuk di dalamnya berpuasa. Nah, saudara-saudara, sebelum dia memulai pelayanan, Injil kemudian mencatatkan hal berpuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari. Nah, apa arti puasa? Puasa kalau kita kaitkan tadi merendahkan diri, maka tadi som atau sum atau ina nafsyo ini merendahkan diri dalam rangka apa? Mencari hadirat Allah. Tujuan dari puasa merendahkan diri adalah mencari hadirat Allah. Dengan merendahkan diri di hadapannya supaya apa? Supaya terjadi rekonsiliasi. Terjadi pendamaian kita dengan Allah. Kenapa kita perlu berdamai dengan Allah? Sebab ada sesuatu yang memutus relasi kita dengan Allah, yaitu dosa. Kita semua pasti setiap hari berbuat dosa. Dan salah satu bentuk rekonsiliasinya adalah puasa menjadi sebuah simbol bagi kita mencari hadirat Allah dengan merendahkan diri. Jadi puasa adalah memohon perkenanan Tuhan, bukan untuk mendapat berkat. Jadi ada banyak orang yang menyerongkan arti puasa ini.
Wah, supaya dia diterima kerjaannya. Ayo kita doa puasa supaya dapat jodoh. Supaya ini, supaya itu. Oh, bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi ini sangat berkaitan sebagai sebuah ritual yang dimana bahwa kita mencari hadirat Allah. Memohon dengan kerendahan hati supaya terjadi rekonsiliasi. Berkat dan pertolongan Tuhan adalah anugerah yang sepenuhnya milik Dia dan Dia akan berikan. Jika kita melakukan puasa dengan motivasi yang benar. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau kita puasa cuci muka kita. Kita meminyaki kepala kita. Supaya apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah dalam motivasi yang benar. Dan berkat serta pertolongan Tuhan adalah anugerah yang akan Dia berikan sepenuhnya kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, hal puasa juga dilakukan oleh banyak tokoh Alkitab kita. Saya sebutkan ya saudara, yang pertama mulai dari Perjanjian Lama, puasa Musa. Musa juga melakukan puasa. Lalu dalam tradisi orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama yaitu pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Karena itu puasa sangat terkait dengan rekonsiliasi. Yom Kippur ada di dalam Imamat 23 ayat 32. Puasa Daud, puasa Daud saudara-saudara. Lalu apalagi puasa Elia, puasa Esther. Esther, cerita Esther bagaimana dia menyelamatkan orang Yahudi dari sebuah proses, hal yang dibuat dalam strategi untuk melakukan genosida terhadap umat Israel. Ada puasa Ezra, puasa Daniel, puasa Tuhan Yesus, puasa Rasul Paulus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menegaskan lagi puasa adalah mencari hadirat Tuhan, bukan pujian manusia. Jadi hal berpuasa adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita mohon Tuhan berkenan hidup kita ini. Dan Allah senang bila berpuasa menjadi urusan pribadi yang hanya diketahui oleh diri kita yang berpuasa dan Tuhan. Jadi kalau kita puasa nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah diskusi, nggak usah rapat, nggak usah tanya bagaimana ini dan itu. Memang ada ketentuannya, tetapi sekali lagi nggak usah terlalu gaduh dan riuh. Berpuasa bukan beban. Aduh, ini lihat jam berapa, kapan ya makannya. Ah itu ya sudah, jangan jadikan beban. Dan puasa juga jangan membebani orang yang nggak puasa. Jangan lupa ya nanti kalau buka saya pesen lodeh, lalu kemudian ada sambal terasi, ikan asin. Jangan dijadikan orang lain itu jadi repot gara-gara kita puasa. Jangan. Saya harap kita melakukan puasa dalam pandemi COVID ini. Puasa adalah sukacita. Puasa adalah kegirangan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan untuk ditemui oleh kita dalam relasi pribadi ini. Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara-saudara, hal berpuasa diajarkan oleh gereja sejak dulu. Gereja Katolik sangat serius untuk hal ini. Misalnya mereka memberikan panduan tentang puasa dan satu lagi berpantang. Jadi dibedakan antara berpuasa dan berpantang. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam masa raya Paskah ini kita memakai kesempatan berpuasa ini melakukan puasa secara komunal. Puasa bagi kita pertama-tama adalah membawa hati kita yang hancur ke hadapan Tuhan, menyesali dosa kita, kita merendahkan diri kita mencari hadirat Allah. Lalu kita juga dipertajam untuk lebih mengasihi dan punya belas kasih. Manusia yang seringkali hatinya condong pada kenyamanan, kemampanan dan egosentris, kini hatinya yang tadinya serong diarahkan lagi kepada Tuhan.
Bahkan di dalam Yesaya dikatakan kita minta agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu membuka belenggu kelaliman, melepas kuk, mengasihi dan berbelas kasih. Lalu bagaimana saudara-saudara supaya kita bisa berpuasa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama seperti saya katakan tadi, berpuasa bukan beban, melainkan sukacita. Sukacita hati kita akan mengarahkan kita tidak berorientasi kepada makanan yang lewat mulut kita ini, sebab yang lewat mulut kita sekejap. Tapi pada apa yang Tuhan siapkan, yaitu firman kepada kita. Karena itu saya sangat menganjurkan puasa diiringi dengan doa dan firman. Anda bisa mencari sendiri dan membaca firman yang Anda merasa perlu untuk Anda baca dalam hari-hari puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita berpuasa dengan melakukan secara sadar mengurangi. Ini yang seringkali dipahami dengan berpantang. Jadi urusan berpantang, mengurangi ini cara mengendalikan superioritas hawa nafsu kita. Hawa nafsu bagus, saudara. Kalau nggak punya hawa nafsu nanti repot. Tapi ketika hawa nafsu itu menduduki anak tangga pertama, kita menjadi manusia yang ingin super. Yang ketiga, kita bertanya berapa lama kita puasa? Ya 40 hari. Mau lebih juga nggak apa-apa, tapi jangan dikurang-kurangi, saudara. Gereja Katolik memaknai puasa yaitu makan hanya sekali kenyangnya. Saya pikir boleh kita ambil ini, kenyangnya sekali. Ingat ya saudara, bukan kenyang sekali, tapi kenyangnya hanya sekali. Itu beda, ya. Nah, mereka juga menerapkan ini berlaku bagi mereka yang usianya 18 tahun sampai 60 tahun. Itu mungkin dilihat dari sisi medis, tapi kalau Anda lebih dari 60 tahun mau mengikutinya ya sesuai dengan kemampuan. Nah, saudara-saudara, gereja Protestan tidak mengatur begitu rupa, namun bukan berarti kita tidak berpuasa secara teratur. Masa raya Paskah dapat dijadikan latihan rohani kita untuk berpuasa. Sekali lagi, puasa menjadi latihan badani kita untuk berdisiplin dalam menyangkal diri. Bukan diet supaya kurus. Tujuan mengecilkan tubuh kita, enggak. Ada juga orang yang puasa yang tubuhnya enggak kecil, ya memang begitu. Tapi ada orang yang enggak puasa ya badannya tetap kecil, ya memang begitu. Bukan itu tujuannya. Dan kita berpuasa selama 40 hari yang kita mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 18 sore. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, puasa dilakukan harus sejalan dengan doa, dengan firman, dan satu lagi, sedekah. Karena itu 3 hal ini berkaitan satu dengan yang lain. Dan masa raya Paskah menjadikan kita untuk menaruh hati kita pada kesalehan yang Tuhan inginkan. Nah, kesalehan yang dimaksud adalah taat pada apa yang dikehendakinya. Dalam semua ritual agama yang sudah diajarkan, jadi ritual ini tidak ada yang salah. Jadi Anda tidak boleh menyepelekan ritual ini. Tapi yang terjadi adalah kita jangan menyerongkan hati kita. Sekali lagi jangan menyerongkan hati kita untuk keuntungan diri kita. Untuk keinginan daging kita dan pikiran duniawi kita. Melainkan kita condongkan hati kita kepada Kristus. Seperti Kristus yang meletakkan dan mendasarkan seluruh kehidupannya pada kehendak Allah Bapa. Sehingga kita sebagai para murid diizinkan oleh Dia untuk ikut serta dalam misi keselamatan yang sudah Yesus kerjakan bagi dunia ini. Allah mengajak gerejanya yaitu Anda dan saya. Pertanyaannya, bersediakah kita? Jika kita bersedia maka lakukan apa yang Yesus ajarkan. Sedekah, doa, puasa untuk kehadiran Tuhan di dunia ini. Berkat atas semua ziarah keselamatan ini sudah kita terima ketika Dia mati untuk menebus segala dosa kita. Dan Dia bangkit
untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Selamat memasuki masa raya Paskah. Tuhan menguatkan kita untuk melanjutkan ziarah hidup kita dalam pandemi COVID-19 ini yang tidak pernah bisa memutus kita dari kasih Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya dalam penyertaan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita akan masuk pada ritus penorehan abu. Saudara yang sudah menyiapkan abu di rumah, yang sudah dibagikan, Anda bisa menambah dalam abu yang dibagikan itu minyak setetes atau air. Anda siapkan itu dalam sebuah tempat yang nanti akan kita lakukan ritualnya pada butir yang akan saya sampaikan pada waktunya. Mari saudara-saudara, kita mengaku dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka marilah dengan kerendahan hati kita akui kesalahan di hadapan Tuhan. Kami seringkali gagal mengasihi-Mu Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, tapi jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang. Demi hati dan jiwa yang senang, padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah. Padahal terkadang kami sekedar melihat sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama. Padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah. Namun terkadang sikap kami tidak mencerminkan rasa hormat kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar untuk berbagi. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, kami terkadang menutupi hati, mata, dan telinga. Lari dari panggilan Sang Cinta
agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali jadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan dan kemurahan hati-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk berani dan berusaha untuk memperbaiki diri dalam masa pertobatan yang sejati ini Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersiap untuk melakukan penorehan abu yang akan kita toreh di kening kita masing-masing. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdiri. Saudaraku, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing, sambil mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
Saudara, dengan berdiri kita menerima berita anugerah. Anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita. Ciptaannya yang rapuh, terambil dari Mazmur 145 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku syukur beban ku telah lepas, berkat Maka singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan membarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bantu, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Trinitas merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki perjalanan hidupmu. Hosana, 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 Hosana. Umat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.